Kilasan waktu terlintas di benakku saat aku duduk termangu. Terlintas anganku, terlintas hasratku saat bersamamu. Kala itu pertama bertemu, menggelepar memoriku, menemukan kembali indah saat itu. Senyumku tersipu, terpadu rasa saling merindu, memapar keharuan nan syahdu, memapar keharuan nan syahdu. Terlena kita dalam sendu, terlintas di benakku kala itu bersama waktu. Kembali kulukis awan saat ini sendiri. Kenapa? Kamu di mana? Semua. Mengapa? Kenapa? Semua telah terhempas karena egomu. Lelapkan tidurmu, mimpikan indah tentang saat-saat kemarin, dan mimpikanlah terindah saat-saat ini. Semua dalam perlindungannya, semua dalam kasihnya, semua dalam pembuktian. Semoga kalian baik-baik saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Kembali di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam. Apakah dia jujur padamu atau tidak? Ya, di hadapan kalian udah tersedia 4 file, di mana mereka masing-masing diwakili oleh angka 2, angka 0202, 2020, dan file keempat 222. Oke, silakan dipilih ya. Gunakan intuisi hati kalian. Ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan gunakan intuisi hati kalian, karena intuisi hati tidak akan pernah salah. Dan jangan pernah lupa berdoa memohon jawaban-jawaban yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, kita mulai ya, silahkan dipilih. Oh ya, pesan satu lagi, ini hanyalah prediksi, bisa resonate bisa tidak, jadi kalian harus benar-benar bijaksana dalam menyikapi readingan ini ya. Dan jangan jadikan dasar hidup kalian, tapi jadikan sebagai fun reading, sebagai hiburan ya, sebagai antisipasi, motivasi, ataupun pembelajaran ya. Oke, silakan dipilih. Pilih 1, 2, 3, atau 4, atau semuanya. Dan jangan di skip kalau nanti ada iklan, karena itu adalah selingan saja, dan nanti jangan sampai energi kalian tertumpah percuma karena terpotong ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang, 5 detik saja. Oke, kita mulai ya. Dari file yang pertama diwakili oleh angka 2. Apa makna daripada angka 2 ya? Karakter angka 2 ya, melambangkan bulan dan hari Senin berkaitan dengan angka 2.
Mereka yang angka 2, mereka yang angkanya 2 lebih lembut ya, pasif dan artistik dibanding mereka yang angka 1. Angka 2 lebih berkaitan dengan pikiran ketimbang tindakan, dan walaupun mereka banyak menciptakan, mereka tidak terlalu bersikeras melaksanakan rencana mereka. Mereka cenderung menawan dan mempunyai kekuatan intuisi, namun mungkin kurang percaya diri. Ini angka 2 ya. Mereka yang angkanya 2 bisa berubah-ubah kayak orang labil gitu ya. Bahkan mungkin suka berbohong dan bisa terlalu sensitif dan depresi. Mereka dengan angka 2 cocok bergaul dengan pribadi yang berlawanan, yaitu dengan angka 1. Angka 2 ini berlawanan dengan angka 1. Kalau angka 1 itu lebih karakternya tuh lebih melambangkan sebagai jiwa pemimpin dan aktif, dan seringkali dominan dengan agresif ya. Dan angka 1 itu lebih kuat memberikan harapan untuk mencapai masa depan. Tetapi kalau angka 2 ini tuh lebih lembut tetapi pasif gitu ya, pasif. Dan sepertinya itu dia itu kayak sedikit bimbang karena adanya tidak percaya diri gitu ya. Menawan dan mempunyai kekuatan dan intuisi, tetapi tidak seperti angka 1. Kalau angka 1 itu tegas ya. Kalau di sini dia bisa berubah-ubah, bahkan mungkin suka berbohong dan bisa terlalu sensitif gitu ya. Angka 2 aku taruh sini ya. Oke. Sekarang kita akan ulik ya. Edisi tengah malam, apakah dia jujur padamu atau tidak? Oke. Dia bersedih. Ada manipulasi. Dan tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Dia bahkan tidak pernah merindukanmu. Ya. Kadang-kadang ada sikap yang membuat kamu tidak tegaan sama si dia. Ini edisi tengah malam, apakah dia jujur atau tidak? Aku lihat di sini ya, ini bukan patah hati. Kalaupun dia patah hati ini hanya sebagai kamu flash aja. Ya. Hubungan dengan kamu, dia sejatinya tidak ada rasa cinta sedikit pun. Dia hanya cenderung ke manipulasi. Ini bisa vice versa ya. Kadang dia pandai berdrama gitu ya. Pandai main drama. Ya. Kamu itu bagi dia tidak sesuai dengan harapannya, dan bahkan dia itu tidak pernah merindukanmu satu kali pun. Kalau kamu bilang rindu sama dia, dia pasti akan menjawab rindu, tapi sejujurnya itu tidak rindu. Ya, ini ada kebohongan di sini. Ini alat untuk menaklukkan kamu, yaitu pura-pura sedih kalau seandainya kalian bertengkar. Dan ada manipulasi di sini. Dia hanya memanfaatkan kamu, bukan karena cinta, tapi memang dia mendekati kamu dan bertahan karena untuk memanipulasi kamu, terutama untuk finansial. Ya, dia tidak pernah sedih yang sesungguhnya. Ini yang aku lihat ada semacam air mata buaya gitu ya. Kalaupun dia nangis itu hanya untuk menutupin agar kamu tidak melepasnya, karena kamu di sini adalah seseorang yang bisa dimanipulasi. Misalkan gini, kamu berkeinginan putus dengan dia pasti akan menangis meraung-raung atau bersandiwara dengan mimik yang sedih, dengan seolah-olah dia itu menderita sekali, tapi sebetulnya itu tidak, karena kamu sendiri sebetulnya tidak sesuai dengan pikiran dia, dengan hati dia. Ya, dia tidak pernah merindukan kamu, tetapi dia berhubungan dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu ini hanya manipulasi untuk
mendukung perekonomian dia, untuk semacam dia, kamu itu tumpuan dia gitu loh, sumber kehidupan dia, di antaranya di saat-saat dia dalam keadaan tidak ada, dalam keadaan kesulitan. Dia punya air mata banyak. Memang dia punya masa lalu yang melukai hatinya, tapi di sini dijadikan senjata untuk memanipulasi kamu. Pasti kamu tidak tegaan orangnya di sini. Kamu sangat tidak tegaan melihat kekasih kamu menangis, atau kekasih kamu pasang mimik yang sedih. Misalkan kamu bilang kita putus, kita udah, dia akan menangis, dia akan seolah-olah menjadi korban gitu ya. Oke? Jadi apakah dia jujur padamu? Tidak, dia tidak pernah jujur. Karena apa? Dia mendekati kamu bukan karena dia cocok dengan kamu, atau kamu sesuai dengan harapan dia, atau sesuai dengan hati dia, bukan. Juga dia tidak pernah merindukan kamu, dan memang tidak pernah ada cinta. Tetapi tujuan dia hanya untuk memanipulasi kamu saja. Coba sekarang kamu renungkan apa yang dia lakukan kepadamu selama ini, ya, apa gitu. Dia selalu ada buat kamu atau tidak? Ya, dia selalu membuat nyaman kamu, tidak? Kalau dia tidak pernah membuat nyaman kamu, dan ini semua pernah terjadi pada kamu, ya, berarti dia tidak jujur. Dia hanya manipulasi, dan dia memanfaatkan hubungan ini untuk keuntungan dia sendiri. Oke? File 1 tidak ada klarifikasi. Kalau ini di ranah kalian, atau ini adalah yang kalian alamin dan kalian ingin detail, silahkan personal reading ya. Ada ketidakjujuran di file 1 ya. Oke. Bye. Oke, masih di channel Kondesmen Destar, tentang hati dan jiwa dia di tengah malam ya. Apakah dia jujur padamu atau tidak? Ya. Oke. Di sini ada 0202 sebagai wakil dari file nomor 2. Kita ulik ya. Apa makna daripada 0202? Ya. 0202 ya. Ini kita ulik maknanya untuk asmara saja ya, tidak general ya. 0202, jika tidak sengaja kamu di malam hari atau di dini hari terbangun dan melihat jam dengan kombinasi tersebut ya, 0202, bisa jadi kamu dan seseorang yang dekat dengan kamu sama-sama tidak bisa tidur ya. Jadi dia juga tidak bisa tidur, kamu juga tidak bisa tidur ya. Tetapi kan ini kebetulan kamu ngelilir enggak, maksudnya kamu tidak tidur dan tiba-tiba melihat angka 0202. Nah, dimaknainya bahwa ada seseorang yang merindukan kamu, atau memang benar-benar memikirkan kamu. Oke, edisi tengah malam, apakah dia jujur atau tidak padamu ya? Berbagi kasih ya, dia berbagi kasih. Tidak pernah dia seyakin ini membuat komitmen dengan kamu ya. Dia akan selalu mempertimbangkan, karena kamu tidak sesuai dengan kamu bukan tipe dia gitu loh. Kamu itu bukan tipe dia gitu. Tapi kenapa nyari hubungan? Coba-coba mungkin. Kalau kalian pernah seperti seolah-olah berkomitmen, itu hanya di bibir saja. Sesungguhnya tidak. Dia ada orang lain, ada berbagi kasih dengan yang lain. Ya, dan komitmen dengan kamu itu tidak nyata. Itu hanya di bibir saja. Ini terbalik loh. Dan dia akan selalu mempertimbangkan, karena kamu tidak benar-benar tidak ada di hatinya. Benar-benar kamu ini memang bukan level dia gitu. Sepertinya di dalam hubungan ini hanya buat seru-seruan aja, daripada catnya nganggur, atau daripada nggak ada yang chat dia, atau iseng. Ya, siapa tahu nanti dia beruntung gitu. Ya. Apakah kalian ada di arena ini, atau kalian mengalami hal seperti ini?
ada yang kalian rasakan di dalam hati kalian. Ya. Di file nomor 2, apakah dia pernah jujur? Dia bilang ke kamu kalau kita berkomitmen dan kita benar-benar akan membicarakan tentang masa depan. Pernah nggak kalian seperti itu dengan hubungan nomor 2 ini, file 2 ini? Sebenarnya tidak. Bahkan dia tidak akan pernah membicarakan masa depan dengan kamu, walaupun dia bilang komitmen dengan kamu, karena komitmen ini terjungkir di sini. Bukan komitmen yang sesungguhnya, tapi hanya komitmen untuk menyenangkan hatimu, untuk membahagiakan hatimu saja. Sesungguhnya tidak ada, karena dia selalu mempertimbangkan dan selalu berbagi kasih dengan yang lain. Kamu bukan level dia. Coba kamu sesekali coba hubungan ini mau dibawa kemana, atau pernah nggak dia kamu ajak untuk membicarakan masa depan dan dia membicarakan yang lain. Jadi kayak menghindar gitu, atau kalau tidak menghindar, dia selalu mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Nah, seperti itu berarti dia tidak jujur sama kamu. Komitmen ini di sini dilambangkan kebalik ya. Jadi bukan komitmen yang sesungguhnya, hanya komitmen di bibir saja. Mungkin tujuannya ada sesuatu yang dia arah gitu ya. Oke, kalau kalian memang mengalami edisi tengah malam, apakah dia jujur padamu atau tidak? File nomor 2, ada kebohongan di sini. Ya, ada ketidakjujuran. Dia berbagi kasih dengan yang lain juga. Komitmen dengan kamu itu hanya komitmen abal-abal, karena dia selalu mempertimbangkan hubungan ini bahwa kamu itu tidak sesuai dengan harapan dia, atau tidak sesuai dengan level dia. Ya, seseorang nomor 2 ini sepertinya seseorang yang pilih-pilih, cuman dia tidak tegaan gitu, seperti itu. Ini seseorang ini, kalau menurut Gondes ya, tidak jujur ya. Oke. Tidak ada klarifikasi untuk file nomor 2. Kalau kalian berada di ranah ini, kalau kalian masih penasaran, silahkan personal reading ya, benar atau tidaknya. Oke. God bless you ya, sukses selalu, bye. Kembali di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam ya. Apakah dia jujur padamu atau tidak ya. Di sini ada 2020 hitam ya. 2020 ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berpikiran praktis. Kamu memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi pada tujuan yang membuat kamu bertindak sangat efisien. Angka ini juga menunjukkan bahwa kadang-kadang kamu mungkin kesulitan mengendalikan emosi ya. Jadi belajarlah mengendalikan diri dalam semua situasi. Oke, paham ya? Paham. Ini bukan dasar-dasar kehidupan kalian. Ini hanya pengetahuan sebagai pengetahuan tambahan saja. Jadi jangan fokus pada angka itu. Tapi kalau ada kebetulan ya, memang mungkin lagi kebetulan. Edisi tengah malam, apakah dia jujur padamu? Ya, dia dalam keadaan baik-baik saja, bebas. Dia seseorang yang sangat berhati-hati. Tidak akan terjadi apa yang seperti kamu harapkan, fase baru ataupun kelahiran baru. Kalau kalian sudah putus ya, tidak akan pernah nyambung tidak akan ketemu lagi ya. Kalaupun adanya orang baru, bukan dia ya. Apakah dia jujur padamu? Ya, kalau dia bilang kita nggak akan kembali, ya nggak akan kembali. Memang itu dari dalam hatinya, dari dasar hatinya ya. Tetapi kamu masih ada kesempatan untuk perubahan ya, akan kedatangan orang yang baru di kehidupan asmara kalian. Kalau untuk perasaan dia tidak akan kembali padamu kalau misalkan dia mantan. Kalaupun dia tidak mantan, dia tidak akan pernah menghubungi kamu lagi ya. Dia sangat berhati-hati di sini, tidak mau mengulangi kembali berhubungan dengan kamu, tidak ingin kembali bersama
bersama kamu. Dia ingin mencari perubahan baru. Ya, dia akan meninggalkan hubungan ini. Apakah kamu pernah dijanjiin sama dia untuk akan dinikahin, apa untuk akan menikah, tapi tiba-tiba kalian diselesaikan, diputus gitu aja? Ya, memang dia tidak jujur sesungguhnya. Sesungguhnya dia tidak pernah berkata jujur ingin menikahimu. Ya, makanya dia kemudian tiba-tiba memutus kamu karena dia ingin meninggalkan hubungan ini. Sesungguhnya seperti itu, tanpa melukai. Jadi kayak memberikan harapan kamu dulu agar kamu itu percaya sama dia, tapi kemudian dia akan memutus kamu dengan tiba-tiba dan tidak akan pernah ada fase baru. Ya, pasti dia alih-alihnya kalau jodoh tidak kemana, seperti itu. Sebetulnya tidak, memang tidak ingin berkata bahwa sesungguhnya dia ingin meninggalkan kamu dan ingin mencari kehidupan baru, seperti itu ya. Jadi mending kalian jangan berharap banyak sama orang di file 3 ya. Nanti akan kedatangan orang baru kamu yang lebih memberikan kepastian buat kamu ya. Orang file nomor 3 ini yang kamu pertanyakan apa dia jujur padamu atau tidak, dia tidak pernah jujur dan dia tidak pernah ingin bersama kamu. Dia udah menyelesaikan hubungan ini dan tidak akan ingin kembali lagi. Dia ingin netral, nggak ingin memikirkan hubungan apapun dengan kamu, karena dia ingin mencari hidup baru lagi. Ya, dengan meninggalkan kalian. Ya, oke. Kalau kalian dijanjiin yang tidak, itu hanya bullshit saja. Dia bohong. Sebetulnya dia tidak ada apa-apa dengan kamu. Ya. Kemarin buat apa ada hubungan buat dia? Ada hubungan memang kemarin. Cuman setelah mungkin dia mengalami ketidakcocokan atau mungkin kalian berdebat yang tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga membuat dia pun ingin pergi dari kamu. Di sini tidak ada kejujuran di sini. Dia sekarang memang di tebar ini kartu berkata bahwa dia tidak ingin kembali dengan kamu dan dia ingin berlabuh ke kehidupan yang akan datang, kayak mencari cinta baru, mencari hubungan baru, seperti itu. Kalau kemarin memang janji-janji manis sama kamu ya, nanti kita menikah atau aku cinta banget sama kamu, itu bullshit. Tidak, itu hanya ingin agar kamu yakin dan kemudian kamu sudah yakin, ya kan, kamu pun ditinggalkan, seperti itu ya. Sekarang tinggal terserah kalian sudah kepoin video Mendes ya, melalui video Mendes. Dia tidak akan kembali denganmu, dia akan meninggalkan hubungan ini. Dia memang sudah meninggalkan dan di sini tidak ada fase baru, tidak akan terjadi, sudah tutup. Dan kamu pun nanti akan kehadiran orang baru yang lebih berkomitmen dengan kamu dan memberi kepastian, keseriusan. Jadi udah, kalau memang ini terjadi di kamu atau kamu mengalami hal ini, jadikan suatu motivasi untuk lebih ke depan menjadi lebih baik ya. Oke. Edisi tengah malam, apakah dia jujur padamu atau tidak? Saat ini dia jujur, tidak ingin kembali padamu, tapi kemarin dia menjanjikan ingin menikahimu atau ingin serius sama kamu, itu bohong ya. Oke. Kalau tidak ada klarifikasi. Kalau kalian ingin detail, silahkan personal reading ya. Di sini mungkin kalian ada di dalam ranah ini ya. Oke. Tetap semangat ya, apapun yang terjadi kamu tidak boleh melemah, akan membuat pikiran tidak tenang saja. Udah sekarang kalau memang benar, lupakan saja, akan ada orang baru yang datang. Susah move on this, pelan-pelan ya. Oke. File nomor 3 sudah selesai. Semangat selalu. God bless you. Masih di edisi tengah malam bersama Gones Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa ya. Apakah dia jujur padamu atau tidak? Mari kita ulik. Ada 222 atau triple 2. Apa maknanya, Des?
Melihat gambar angka 222 ya. Jika kamu melihat nomor ini secara berulang-ulang, maka kamu perlu tahu bahwa kamu berada di jalan yang sudah ditakdirkan. Nomor ini diyakini akan sering muncul saat seseorang berada dalam keraguan. Ya. Orang cenderung melihat nomor ini saat mereka bingung dan bertanya-tanya, apakah mereka berada di jalur yang benar atau tidak. Seperti itu ya. Yang perlu kamu lakukan adalah percaya pada diri sendiri dan kenyataan ya, bahwa semua akan berjalan dengan baik-baik secara semestinya ya. Ini peringatan buat kamu yang kadang timbul rasa ragu-ragu di hati kamu. Aku ini benar enggak sih? Aku seperti ini sebetulnya di jalan yang benar enggak sih? Aku ini salah atau enggak sih? Nah, kamu kan akan sering melihat angka ini. Tetapi ini angka ini untuk meyakinkan kamu bahwa semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Jadi kamu harus percaya diri saja, dan pada kenyataannya sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa, akan terjadi sesuai dengan semestinya ya. Jangan ketakutan ya, percaya diri saja, tetap berfokus kepada yang maha kuasa, jangan fokus pada keraguan-raguan kamu. Semua ada yang ngatur ya. Kamu tinggal percaya aja bahwa segala sesuatu sudah ada yang ngatur ya. Kamu berdoa, Allah yang menentukan. Kamu berusaha, Allah yang menentukan. Di sini harus sifatnya 50-50. Kamu berusaha, berikhtiar, berdoa, bertawakal, dan Allah yang akan menentukan. Jadi 50% pekerjaan Allah, 50% usaha kamu ya. Ada seseorang yang kalau begini tuh tidak menghasilkan apa-apa dalam hubungan ini ya. Kesuksesan tidak dihasilkan, kebahagiaan tidak dihasilkan, dan kepastian pun tidak ada ya. Tidak ada hasil apa-apa dari hubungan ini, nol. Tidak ada kesuksesan dalam hubungan, tidak ada kebahagiaan dalam hubungan. Bahkan kamu minta kepastian pun tidak akan pernah diberi ya. Semoga dia berkata jujur bahwa dia tidak bisa memberi kamu kepastian, berarti dia jujur. Tetapi kalau dia tidak jujur, berarti dia akan mengatakan di saat kamu minta kepastian, nanti dengan berbagai alasan yang tidak pasti ya. Apakah dia jujur padamu atau tidak? Tidak. Ada sebagian yang tidak jujur. Dia memberi harapan kepada kamu, tapi dia tidak pernah memberi kepastian sama kamu. Tapi ada sebagian juga yang dia memberikan kepastian, tapi kepastian itu tidak pernah menjadi kenyataan, karena tidak akan pernah ada hasil dari omongan dia itu. Sebagian memang langsung ngomong tidak bisa, tapi sebagian juga bilang bisa, tetapi dia tidak jujur sebenarnya, karena selama ini kalian menjalin hubungan tidak akan pernah terjadi kenyataan di situ. Ini sebagian, ada yang mengalaminya ya. Oke. Dia tidak jujur ya Nis. Ada dua versi. Ada yang dia berkata langsung bahwa dia tidak ingin menikah dengan kamu atau tidak ingin memberikan kepastian sama kamu sama sekali karena berbagai alasan. Tapi ada juga yang dia memberikan harapan buat kamu bahwa kalian akan dibawa ke jenjang yang lebih serius, tetapi ternyata tidak ada hasil sama sekali di sini. Tidak ada kebahagiaan dalam hubungan ini. Hanya kalian yang merasakan. Tapi kartu tidak bisa berbohong di sini. Ini seperti yang kondisi lihat seperti itu. Apa kalian berada di sini? Ya. Renungkan kembali hubungan seperti ini. Ya, pikirkan kembali. Kalian harus terfikirkan mana yang layak untuk ditunggu, mana yang tidak layak untuk ditunggu.
mana yang layak untuk kamu lanjutkan hubungan ini, mana yang tidak layak kamu lanjutkan hubungan ini ya. Oke, file 4 sudah Bunda sampaikan pesan kartunya seperti ini. Ada yang jujur sebagian, tapi juga ada tidak jujur sebagian ya, tergantung kalian ada di energi yang mana. Ini bisa vice versa ya, bisa ini energi kamu, bisa juga energi dia, karena ini general reading. Kalau kalian ingin lebih detail dan mengetahui situasi dia jujur atau tidak, boleh kalian personal reading. Nanti ada di deskripsi, silahkan dibuka deskripsinya ya. Oke. Segala sesuatu hubungan pasti ada resikonya. Kalau nggak bahagia ya pasti berduka. Kalau nggak nyambung terus ya putus ya. Itulah resiko dalam berhubungan apapun bentuk hubungannya. Mau percintaan, mau hubungan bisnis atau apapun itu ya. Jadi kalian kalau siap menjalin hubungan, kalian harus mempersiapkan diri untuk segala resiko ya. Jangan mengeluh. Segala sesuatu ada dua sisi, yaitu berhasil atau tidak berhasil, berhasil atau gagal ya, seperti itu. Tetap semangat, kejarlah cita-cita yang menganggap kamu terbaik ya. Pertahankan yang memang layak kamu pertahankan, tinggalkan yang tidak pantas atau tidak layak kamu pertahankan. Oke ya. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Tahu, Sang Maha Sempurna. Ada kesalahan adalah milik Kundasma Destara sebagai manusia biasa. Tetap berdoa, tetap memohon, tetap menyandarkan harapanmu kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang terbaik. Ya, memang itu yang benar. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.